Guys, siang ini aku nganterin emak dan Egi, adik bungsuku, pulang ke rumah. Dan ternyata aku dikagetin sama suatu hal yang ternyata emak gak ngomong sama sekali ke aku. Aku memang hari Minggu kemarin berencana main ke rumah emak karena mau minta daun singkong. Karena kata emak daun singkongnya lebet-lebet musim hujan. Seperti biasa, aku bikin kopi, terus kita duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol guys. Di tengah-tengah obrolan, emak tiba-tiba nyeletuk kayak gini. Dek, tanah rumah ini udah mau dijual sama yang punya. Aku spontan kayak, hah? Apa mak? Iya, jawab emak. Itu udah dipasang banner di depan. Emang kamu gak lihat? Gak pakai lama, aku langsung keluar untuk ngeliat banner dijual yang katanya dipajang di pinggir jalan. Pas aku ke depan, ternyata bener guys. Ada banner besar bertuliskan tanah dijual. Jujur, aku sih sebenarnya gak sepenuhnya kaget. Inilah alasan kenapa kami gak renov full atau bangun rumah ini sampai bagus, karena ini tanah bukan punya kami. Kami cuma numpang punya orang. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 12 tahun kami tinggal di sini tanpa bayar sepeser pun. Dan aku selalu nganggep orang yang punya rumah ini adalah malaikat yang Allah kirim buat nolong keluarga kami. Karena di saat kami gak punya tempat pulang, mereka kasih kami tempat tinggal, kasih kami ruang buat tidur nyenyak, kasih emak tempat buat besarin anak-anaknya sendirian. Aku bener-bener berterima kasih banget sama ibu bapak yang punya rumah ini. Semoga semua kebaikannya dibalas berkali-kali lipat sama Allah, karena gak semua orang mau nolong sejauh ini. Dan guys, aku tuh masih inget banget pertama kali kami pindah ke rumah ini. Emak waktu itu bilang sambil nahan sedih gitu, gak apa-apa ya rumahnya kayak gini, ini cuma sementara kok, paling setahun 2 tahun aja. Tapi ternyata tanpa sadar kami tinggal di sini udah 12 tahun lamanya. Di rumah kecil ini aku sekolah, kuliah, nangis, kerja, sampai akhirnya bikin konten juga dari rumah ini. Rumah ini mungkin kecil, atapnya bocor, dindingnya sederhana, atau bahkan mungkin orang nyebutnya gubuk, tapi buat kami ini tuh istana guys, karena semua perjuangan hidup kami tuh ada di rumah ini. Dan tau gak guys, sebenarnya yang paling bikin aku sedih itu ternyata emak selama ini gak cerita apa-apa. Padahal kemungkinan besar aku tahu emak udah mikirin harus pindah kemana nanti. Aku tuh pengen banget bujuk emak buat tinggal sama aku dan suami. Aku pengen emak itu istirahat, pengen emak gak mikirin semuanya sendirian lagi. Bahkan aku juga itu kepikiran buat bukain emak usaha makanan online gitu, karena masakan emak itu enak banget guys, serius. Egi adik bungsuku juga bisa sekolah dari rumahku, bener gak sih? Tapi aku tahu ngebujuk emak itu gak gampang guys, karena emak selalu gak enakan sama anaknya. Makanya sampai sekarang pun emak tetap mau kerja. Dan rumah ini punya terlalu banyak kenangan buat ditinggalin. Sedih banget sih pasti. Aku juga yakin di hati kecilnya emak juga sedih. Dan sekarang jujur aku bingung banget harus gimana guys, antara pengen maksa emak ikut aku atau ngikutin keputusan emak walaupun aku takut beliau itu capek lagi nantinya. Menurut kalian kalau ada di posisi aku harus gimana guys?